wong kota ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbana innaka jami'un nasi wa la raiba fi inna Allaha la yukhliful mi'ata ma ta'budu. Yang saya hormati seluruh pengurus IKABU cabang Tulungagung Trenggalek, khususnya Pak Ketua yang pembesar sekaligus manusia yang paling berbobot di Tulungagung, juga khususnya Bunyai Hanif selaku sahibul makan wal makanan pada hari ini, beserta anggota, segenap pengurus baik yang benar-benar ngurusi IKABU maupun yang sering jadi urusannya IKABU. Hadirin wal hadirat rahimahullah, alhamdulillah wa syukurillah, sore ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa bermuajah, bermujalasah di majelis yang insya Allah mudah. Mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar mendapatkan ridho maunah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salat masalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama saya mohon bantuan Fatihah untuk adik ipar saya yang tadi malam masuk rumah sakit di RSUD Sidoarjo. Ya, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah. Lahal Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kemarin saya atau tadi malam saya itu sempat berpikir menaiki situ Buddha atau Tulungagung. Ya. Tapi saya niati muga-muga lantaran saya datang ini barokahnya adik saya segera sembuh. Saya itu begitu. Niatku tak toto, kita barukan parulung dadekno adikku tak mas. Kadang-kadang awake dhewe iku gak teko IKABU gara-gara jere apa jenenge kucinge tombong lairno sak. Wong jenenge wong kucinge tombong lairno iku. Aku adikku lho gak apa-apa, anakku yang terus. Saya tetap berangkat ke sini. Dok, saya membutuhkan barokah baru lewat seperti itu. Memang orang datang ke acara IKABU itu kan macam-macam motivasinya. Yang tertinggi yang memang benar-benar butuh. Boleh butuh itu nanti digoleki, ora peduli ado, ora peduli udan, ora ono alasan. Aku nek enek sing ngambil ya budal ora ono ngono iku. Nek perlu sampean sing golek nyusul kanca-kancane, nek perlu. Kalau sepeda mobil akeh karek itu awal. Saya yakin pasti sama niat tenanan. Gak ono, aku gak budal kan duit Allah. Mesti ono duit kok. Amin. Sing gare guru-guru samanku nek duit budal iku sing gare ono duit. Kamu sana. Wes salah, ojo kuatir. Ya. Karena apa? Merasa butuh. Butuh untuk mendapatkan barokahnya baru itu. Lho nek wis ngono iku sampean goleki. Uang nek wis kategori butuh iki, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Pertemuan IKABU saulan iki kesuwen. Nek perlu seminggu pisan, wae iki. Seminggu pisan. Wong saulan pisan ngene rasane koyo timulan iki yo. Mas sama tribulan. Gak 3 tahun pisan wae ta.
Halo. Telung tahun pisan apa wis? Telung wulan pisan. Ngono sing teko kena diitung. Gak ngono anggota grup iku rasaku ya. 200 piro ya 200 swidak itu ta piro. Iki sing teko pirang glintir. Iki kowe gak kabeh merasa butuh. Ono sing kepeksa barang. Guyune ketara pengalaman guyune. Ya. Wonge teko. Ya saya ini ujungnya apa nih? Akan yo coklat barang ya. Masya Allah, kita itu kalau tahu betapa luar biasanya pertemuan di kampung, kita itu akan butuh. Tak lagi budal, karena anak saya sibuk, ada yang satu yang biasanya saya ajak nyupiri, sekarang barusan punya anak ini, hingga saya punya cucu yang kedua, alhamdulillah. Nah, insya Allah 2 bulan lagi lahir cucu yang ketiga. Bahwa saya ini gaspol. Jadi sekarang jabatan saya itu MC, ngomong cucu. Alhamdulillah. Pokoknya lagi tak akeh-akehan cucu. Jadi sehingga saya ambil ibu tahu asupirannya dewe umur santai, nggak usah khawatir. Saya berangkat di Fatihah sih namanya, yang bawah. Sama tidak ada masalah. Aku budal itu orang gongko, aku di perjalanan gak udah. Selama perjalanan gak udah. Ya ono sing mari udan, jadi aku gak menang udan. Aku gak pengen udan, nek mulai gak apa-apa wis. Paling santai nang dulu. Ya budal kan karena ini golek berwaktu. Sebenarnya saya setel sampai di sini itu sebelum jam 1, tenang-tenang jam 1. Pas ada pangeran macet itu memperlambat 1,5 jam. Alhamdulillah. Bisa sampai di sana, alhamdulillah masih ada yang lebih terlambat dibanding saya. Surane. Iku mesti gak termasuk yang kategori butuh ya. Jadi orang itu datang ke sini itu karena butuh, Masya Allah, digoleki masih ijen masih, Masya Allah. Nah itu kalau di IKABU DKI Jakarta itu kan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, ya, Depok. Itu pirang kabupaten. Waduh, saya per malam di Parung Bogor, acaranya di mana? Di Tambun, di Bekasi Timur itu. Itu tidak macet, itu 2,5 jam. Tidak macet itu 2,5 jam. Ya, sama dengan kalau dari sini ke rumah saya tadi. Banter ya. Gurung nek macet. Di sana itu kendaraannya itu ganjil genap. Ya. Lu ngene iku nek acaranya itu ben ulan kegiatan. Sing teko lebih dari 100. Dulu sebelum Covid lebih dari 500. Apa mergo iki nang Jakarta iki pengangguran gak boleh Trenggalek, Tulungagung wong sibuk kabeh. Ya. Wong Trenggalek wong Tulungagung iki nang sibuk-sibuk ya. Penting-penting kabeh anjene. Kalau Jakarta ini nganggur kabeh. Kemarin ketika mengadakan hallnya Mbah Wahab di Istiqomah, sampean tahu anggarannya itu 500, anggaran awal itu 580 sekian, dapat dana itu 600 sekian, ternyata masih kurang. Habisnya itu hampir 700. Nah ini untuk Tulungagung Trenggalek. Wong kene ganti bayar kok sing gak teko. Ya. Akeh sing gak bayar, ganti bayar. Masa Jakarta itu tak dulu hampir semuanya ya. Ya ada yang urun 200, 500, 300 yo. Sing akeh 1 juta, 2 juta, 5 juta ya. Dan itu setiap bulan pertemuan rutin. IKABU Surabaya setiap bulan. Saya kemarin diundang bulan September dan bulan November ini saya diundang lagi. Ya. Jadi wong di kota metropolitan yang rata-rata orangnya anak-anaknya sibuk itu bisa menyempatkan waktu. Kenapa? Ya mungkin karena merasa butuh. Lagi apa caranya sampai itu rumah butuh itu mesti teko. Ya, kecuali sakit. Enak acara di cancel atau diatur.
Wah, itu jadwal ngeterno anak kan ditunda atau dijokno kan. Tonggoku mantu lho, mosok 12 jam mas. Jam. Kan bisa datang paginya atau bisa datang sorenya atau malamnya kan begitu. Jadi coba caranya. Jadi dalam pikiran kita itu kalau merasa butuh, yo opo caranya aku bisa teko acara ikan. Ojo kono ini, oh crash ya teko, crash ya teko. Ya itu karena mindset sampean itu bukan yo opo caranya bisa teko. Dulu ketika saya jadi ketua, sampai sering dalam satu hari saya mendatangi 2 tempat acara IKB, 2 cabang. Pernah pagi itu pelantikan IKB Jombang, siang itu raker IKB Tuban. Tulung Agung Trenggalek atau raker hari itu pinter. Ya. Terus pinter-pinter, ora raker-rakeran wis. Jawur wis dadi wis. Pernah juga pagi IKABU Surabaya, siang IKABU Madura, itu bisa. Tapi saya atur ya, jadwalnya supaya nanti waktu perjalanannya dari satu ke tempat yang lain itu nggak sampai 2 jam atau maksimal 2 jam. Sehingga saya bisa datang di 2 IKABU cabang dalam hari yang sama. Itu karena kita ngatur. Ya kita ngatur. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jadi nek sampean butuh, insya Allah tidak ada ya. Nah, ya apa caranya butuh? Ini tugas para pengurus sekarang. Sing gurung teko iki nek apa aku misalnya jadi pengurus IKABU cabang Tulungagung Trenggalek. Tak sowani, tak bulini guru-guru kuno. Ya, guru-guru tuh. Ya. Taman marani, gue sendiri gak isi nak teko-teko dhewe. Jadi gak teko jenis kehilangan kemaluan. Ya, jadi ini. Yang kedua, orang datang itu karena merasa wajib. Jadi pengurus ini, kayak narik musa pengurus dapat gol, ini berarti wajib. Merasa itu menjadi kewajiban. Ya, gak teko gak pantes. Utawa kudu pengurus tapi cedek, omahe cedek karo omahe Adip ini. Kayak narik mbok sungkan Mbah Adip mau cedek. Itu jenenge merasa wajib. Ono sing teko iku rono kepeksa. Oh, sing tak WA barang niku terus kok. Ono sing dibel karo ketua IKABU, dibel karo wali bulan teko. Ya, jadi kepeksa. Nah, karena itu saya cuma mengingat kita itu butuh tabarukan baru. Dan yakinlah bahwa acara IKABU yang memang kelihatannya seperti ini, tapi itu dahsyat. Dahsyat. Saya beberapa kali menyaksikan dan sering mendapatkan cerita tentang hebatnya IKABU. Waktu menjelang Munas yang ketiga tahun 2016. Jadi saya menjadi ketua IKABU pertama itu 2011. Munas 2016 itu saya sudah menyiapkan 3 orang menjadi kandidat ketua IKABU pengganti saya. Saya berpikir aku jadi ketua itu cukup pisah gantian cik ru rasanya iya jadi ketua itu mau saya begitu 2 bulan waktu itu 3 orang yang siapkan, 1 Pak Yai Mujib, 2 Pak Ali Mutakin ya. Jadi berurutan kalau iso ini iso Pak Yai Mujib, nek gak iso Pak Ali Mutakin, nek kepeksa Pak Yusuf. Jadi 3 orang yang siap, 3 orang yang saya siapkan menjadi ketua Pak Mujib, Pak Ali Mutakin, Pak Yusuf. 2 bulan menjelang Munas, ada orang teman saya yang ahli riyadhah. Poso itu selawe tahun. Ya. Sampean rasa mau selawe tahun. Ramadan ini mesti guru nyaur banget. Belum model-modelnya guru nyaur. Kadang lanang gitu ya. Udah utang ya mentolo ya. Ya itu sih maklum karena itu kan selalu ada hari-hari teh botol sosro. Teman saya itu poso santai. Kemampuan riyadhahnya luar biasa. 2 bulan menjelang Munas yang ketiga itu beliau saya pas dolan ya biasa dolan ke rumah beliau biasa jagongan ya karena kita teman sama-sama kami 6 orang itu diamanati untuk melanjutkan
Terus kula mantun kepanggih Mbah Wahab. Beliau titip salam kepada panjenengan. Saya itu rasanya deg. Wah, aku titip salam Mbah Wahab. Loh, enten opo? Pesene Mbah Wahab sampeyan tetep dikongkon maculi sawahe Mbah Wahab. Lho niku maksude nopo? Ya ikabu iku aja diculno. 2016 Pak. Itu 2 bulan menjelang Munas. Ikabu iku aja diculno. Rasane teratak. Tewas Agus kadung niatno calon pengganti saya itu 3 orang. Ternyata saya tidak boleh melepas. Dan betul, Munas yang ketiga itu saya dipilih salah aklamasi. Karena semua sambutan itu, mulai dari senior aku itu Pak Ansori Anwar ya, itu juga sambutan ya, sampai majelis pengasuh Pak Yahasib dalam sambutannya itu meminta supaya saya dipilih lagi. Ya wis gak dipilih ya kan. Nah, aku ya lenger-lenger iki piye karepku bisa jadi ketua IKAB. Beda dengan Munas yang terakhir tanggal bulan Mei Juni 2022. Ini yang saya maksudkan bahwa Mbah Wahab itu masih ngawasi IKAB. Dulu ngono Pak Ketua. Zaman tenanan apa ora iku lho Mbah Wahab. Roh Mbah Wahab itu masih 4 orang khususnya Mbah Wahab itu ngerti. Juga ngerti. Nah, ngono kene iki ngerti. Makanya beruntunglah saudara-saudara yang rumahnya ditempati acara IKAB. Insya Allah beliau hadir. Amin. Cuman kita tidak tahu. Itu akan maksiat soalnya. Sejak kuliah saya itu paling suka delok film sing akeh maksiat. Sama ngerti film yang banyak maksiat. Film silat loh, ketemu musuh kan maksiat. Kalau yang paling banyak maksiat itu film silat ya. Munas yang tahun 22 yang lalu, hari Sabtu itu hari Selasanya kurang 5 hari Munas. Saya di rumah dinas Kemenak Kabupaten Blitar jam 7 pagi mau sarapan. Saya tiba-tiba kemudian berbesmili kan nangis. Itu saya tanya, enten opo? Gak ngerti tuh aku diketoi wong rapat. Sinten? 1 Mbah Wahab, 2 Mbah Hamid, 3 Mbah Fatah, dan yang keempat itu apa saya? Saya tidak melihat Mbah Abdurrahim. Beliau bertiga, Mbah Wahab, Mbah Hamid, Mbah Fatah itu memperlihatkan diri pada saya sedang duduk jejer ini. Kemudian abah saya mendatangi 3 orang. Saya tidak paham maksudnya. Makanya kemudian saya nangis. Iki karepe opo? Abahku kok metuki wong telu Mbah Wahab, Mbah Hamid, Mbah Fatah. Selesai Munas saya baru bisa menafsiri. Iki pasti maksudnya Mbah Abah itu meminta kepada 3 beliau itu supaya saya tidak dipilih lagi. Ya, supaya saya tidak dipilih lagi. Cukup jadi ketua IKAB sampai tahun 2022. Jadi itu saya tahu, saya bisa menafsiri pertemuan 4 orang beliau itu ya setelah selesainya Munas. Oh, berarti waktu Abah menemui Mbah Wahab, Mbah Fatah, Mbah Hamid itu Abah minta kepada 3 beliau itu supaya saya tidak dipilih lagi. Jadi alhamdulillah saya tidak dipilih lagi, nggak boleh sama Abah. Kenapa? Ya sama ngerti lah yang di dalam itu kayak apa ketika saya itu kan melaksanakan tugas tapi kadang dimangani macam-macam ketika ngurusi kampus. Jadi itu ternyata seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? IKAB itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Ya sesuatu. Saya pernah di IKAB Gresik itu di atas panggung. Nek kono itu ono panggungnya. Nek ini panggungnya kan cukup ngisor. Lumayan lah dimangani ka ono ya. Di atas panggung itu waktu itu ngundang Bunyi Mabudo. Bunyi Mabudo turun dari mobil itu saya lihat di belakangnya itu ada bapak ngetut bunyi. Saya itu nangis karena bahwa memperlihatkan
Saya itu nggak bisa melihat, tapi beliau yang memperlihatkan diri kepada saya. Masya Allah. Jadi beliau itu hadir di acara seperti ini. Makanya sampai ibu nek ngerti hebatnya itu acara IKABU, sampean gak teko itu. Ya, sampean gak teko itu. Rumong seketun. Ya, selama ini sampean gak teko, antara teko mbek gak teko kan semua doain. Ya, nggak rumongso beban, nggak remongso aku iki nek teko engko beliau ngerti sapa ngerti aku oleh barokah iki. Mesti ngono. Ya, mestinya itu begitu. Selama saya jadi ketua umum IKABU, saya diundang itu nggak pernah nggak hadir kecuali untuk saya. Biasanya crash, ya, pernah IKABU Madiun crash dengan Bojonegoro. Akhirnya Pak Ali saya itu mewakili saya di Bojonegoro. Pernah juga IKABU Madiun crash dengan IKABU Mojokerto. Saya pilih Madiun karena Madiun itu acaranya reformasi ya, acara reformasi IKABU. Sementara yang Mojokerto acaranya raker pengurus. Akhirnya Pak Ali sama yang di lah, tolong sampaikan materi ini untuk persiapan raker teman-teman Mojokerto. Saya yang di Madiun aja karena acaranya reformasi. Reformasi saya harus hadir. Terpilihnya Pak Anam. Pak Anam itu pertemuan tanggal 24 Desember ini ada pertemuan di IKABU. Di sana itu Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, 6 kabupaten kota. Ini mau luru itu alasan apa? Halo, rungono. Ini luru itu alasan apa? Madiun itu 6. Ya. Madiun cuma Madiun itu 6. Kalau Malang itu ada Malang, Kabupaten, Malang Kota, Batu, Malang Raya. Pertemuan terakhir sebelum kemarin itu juga. Di sana juga mulai agak menurun jumlah yang hadir. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian hormati, ingin saya sampaikan kepada panjenengan semua, beliau selalu mengawasi kita, para santrinya, maka bersyukurlah kita semua yang masih aktif urip-urip baru. Ini adalah bagian dari cara kita untuk berkhidmat kepada baru. Jadi sampean nekani acara IKABU, sampean urip-urip IKABU, itu bagian dari cara kita berkhidmat kepada baru. Bagian dari cara kita untuk mencari barokahnya baru. Barokah para muassis, para masyayikh. Dan itu nanti kita berharap ya kepada Allah lantaran kita urip-urip baru ini, urip-urip IKABU dalam rangka khidmat pada baru itu, supaya apa? Keluarga kita, anak turun kita dapat barokahnya baru. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, anak-anak kita soleh-solihah, dan besok kita berharap bisa bersama-sama beliau di surganya Allah SWT. Amin. Sekarang nyun sewu, cara awe ditakoni, kita hidup di dunia, apa yang kita banggakan? Opo sing awe dhewe jagakno ketika besok kita sowan kepada Allah. Jajal sampean goleki, sampean grayai jitoke sampean dhewe-dhewe. Kira-kira opo sing sampean jagakno? Sembayang, embel. Wah, sing kondo. Ya, jamaah yo aran-aran. Ayo. Sembayang yo ora khusuk, kasak khusuk tok sembayang. Lagi Allahu Akbar, klontak, waduh. Pangan kucing ya rasanya iwan. Lu sampean ngono lho. Aku kan ketularan sampean. Tapi Allah bakal waduh peperan ibudanan. Itu lawe dhewe lho. Loh, salat kita begini ini apa bisa kita jaga? Embel lah, ya gak iso. Mana yang kita jaga untuk bisa sowan pada saat sowan pada Allah? Sodako kita, ya belas lah. Aku pengen takon nek dompet sampean isine iku ono abang, ono biru, ono ijo, ono coklat, ono gambare Fatimura.
terus enek kotak amal mlaku sing sama lebono sing ndi? Wis enek pati murah ini iso digolek kelintingan barang ora ta. Lah, swarga kok cek murah banget kok ta. Itulah wae dhewe iku lho niku. Serawungan ambek kanca, serawungan ambek tangga, serawungan ambek dulur, awake dhewe cek masyaallah. Hobi iku cek rasa-rasa. Apa maneh acara reuni. Hampir semua reuni itu adalah pembentukan orang jamnya rasa-rasa. Sampeyan delok ning reuni. Gak ketemu kanca suwi, iku ketemu, nek gak ngrasani kanca liyane kowe gak ado rasane. Lah ngono to sampeyan niku. Modele wis kok toro wisan. Jadi jamnya rasa-rasa itu bermunculan ketika reuni-reuni ini. Mbok reuni ku akeh manfaatnya apa berarti gak jelas juga. Kenapa? Karena ini. Bukan bagaimana kita ketemu itu kemudian kita saling mengingatkan kekurangan kita, ya, saling mendukung kebaikan kita masing-masing, itu bukan begitu. Yang banyak itu. Jadi terus awake dhewe besok sowan pada Allah. Apa yang kita lakukan? Hampir tidak ada. Mohon maaf, saya itu mempelajari sejarahnya mulai zaman para sahabat. Para sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Mulai Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Ja'ad, dan lain-lain. Itu semuanya, nyuwun sewu, semuanya nomor 1 pejuang, nomor 2 ahli ibadah, nomor 3 ahli berderma, ahli sedekah. Nomor 4, tapi gak semua, semuanya kaya kecuali ahli. Kecuali Ali, yang lain itu sugih kabeh. Ali tok sing gak sugih. Ya. Pejuang kabeh itu pejuang, pendekar kabeh. Ya, pendekar kabeh. Saya itu pernah mencari sejarahnya Thalhah bin Ubaidillah, kenapa dia dijamin masuk surga tanpa hisab. Ternyata saya tercengang. Beliau itu pendekar. Ketika terjadi perang Uhud. Perang Uhud itu kan Islam terdesak yang meninggal sampai 70 dan Islam dikatakan kalah dalam perang itu. Karena perang Uhud itu adalah bagian dari orang-orang Quraisy yang membalas karena kalah dalam perang Badar Uhud. Dalam perang Uhud itu ada 50 pemanah. Dan ketika saya ke Jabal Uhud saya membayangkan, tapi Jabal Uhud yang sekarang tidak seperti Jabal Uhud ketika saya pertama kali datang tahun 2000 itu masih tinggi. Sekarang itu sudah rendah seperti keprasisan. Kanjeng Nabi itu sebelum perang mewanti-wanti 50 ahli pemanah di atas bukit. Dipeseni jangan turun dari bukit apapun yang terjadi. Ternyata di awal perang Islam itu kan menang. Orang-orang Quraisy itu kocar kacir. Banyak yang meninggalkan rampasan perang. Sehingga yang di atas bukit itu mengatakan begini, awake dhewe lapor gini, wong musuh wis mlayu kabeh. Sementara di bawah itu kita lihat banyak rampasan perang. Banyak yang turun. Konon yang di atas itu hanya tinggal 5 orang, termasuk komandan. Komandan ngomong nggak direken. Percuma cak, no kene cak, musuh mlayu kabeh. Padahal saat itu ada 200 tentara Quraisy berkuda yang dipimpin Khalid bin Walid sedang mengintai. Begitu 50 itu turun, ya 200 langsung naik bukit. Bunuh semua yang tersisa, barulah setelah bukit itu dikuasai oleh Khalid bin Walid, maka Islam kota kecil. Saat itu yang diincar orang Quraisy itu adalah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sampai nun sewu, giginya itu rontok. Kita kena pecah majani ketika jatuh itu ditampani sama Thalhah bin Ubaidillah sehingga yang jatuh ke tanah itu adalah bokongnya Thalhah. Sampai sekarang itu nggak bisa ditanami itu tempat jatuhnya Thalhah ketika melakukan itu. Dan saat itu orang Quraisy sama menyerang Kanjeng Nabi. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Kanjeng Nabi adalah Kanjeng Nabi harus bawa ke atas bukit. Thalhah itu gendong Kanjeng Nabi lari ke atas bukit. Ya. Dia dihujani panah, tombak, pedang. Jadi tubuhnya itu kena panah,
kena tombak, kena pedang, tidak dirasakan. Darah bercucuran. Sampai di atas bukit Kanjeng Nabi itu nangis melihat Tolka. Kok iso wong model ini diurip? Mestinya wis mati. Panah itu menancap banyak di tubuhnya itu tertancap panah dan mengeluarkan darah. Tapi ternyata masih hidup. Makanya setelah itu Kanjeng mengatakan, kalau Anda ingin melihat syahid yang masih bisa berjalan di atas bumi, lihatlah Tolka bin Ubaidillah. Nah itu membaca ceritanya itu masya Allah. Ternyata orang-orang yang dari surga itu semuanya pejuang, semuanya ahli berderma, semuanya ahli ibadah, semuanya alim, dan semuanya kaya kecuali ahli. Ya. Karena ahli itu tidak kaya, tapi ahli berderma. Waktu perang Tabuk, perang yang paling berat dalam sejarah Islam, Sayyidina Abu Bakar mensodakokan semua hartanya, Umar separuh hartanya, Utsman seperempat hartanya, tapi seperempat hartanya itu 1000 onta. Kalau diuangkan kira-kira 20 miliar. Itu seperempat hartanya Utsman. Ya, sodako itu 20 miliar. Kok ini paling 20.000. Itu rasa-rasa. Ya. Ali itu 4 din. 1 disodakan pada waktu pagi, siang, sore, malam. Yang 2 ditampakkan, yang 2 dirahasiakan. Jadi wong pinter itu ini 2 dirahasiakan, 2 ditampakkan. Saking gantungnya. Tapi beliau ahli berterima. Makanya ada sebuah kisah. Suatu hari ya di rumah itu hanya ada 2 potong roti. Jagane sarapan ini. Ambek Fatimah didelikno nang dhuwure lemari. Lemari jero lemari. Terus saiki lemari tutup. Pagi-pagi tiba-tiba ada orang minta. Nah, Sayyidina Ali berpikir, oh boy, sudah ini. Tidak ada harta makanan yang bisa diberikan kepada orang yang minta itu, kecuali roti tadi. Maka Ali bin Abi Thalib segera mengambil 2 potong roti itu, diberikan kepada orang yang meminta-minta. Lu saking dermawannya itu. Aku mikir gak kado. Iku padahal jatahe sarapane putrane. Iku wis dikekno wong liya. Begitu wae sarapan Fatimah ro gak ono. Ternyata roti yang jagane sarapan anake dikekno wong liya. Umomo sampean dadi Fatimah ya apa? Halo. Kira-kira muring-muring apa piye? Woto kabir kok. Pol muring-muring. Lah sejene Sayyidina Ali ku masih pinter kaya apa? Diseneni bojone ku ya wis tolah to bae. Goblok maneh. Ya. Ya. Seneni bojone goblok maneh terus wis sing ngono aku tak nang pasar. Pikirannya saya kerja di pasar. Baru keluar dari rumah ana wong nuntun-nuntun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bari temuni Sayyidina Ali. Bari teng pasar, oh keleresan kula titik kontok kula. Wes, sampean dol nggih, nek cara saiki kula njaluk rego 10 juta. Engko nek payu 12 juta sing 2 juta sampean pek. Nek payu 15 juta, 5 juta sampean pek. Langsung diterima, go nang pasar. Gurung sampai pasar enek wong mapak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lho, Sayyidina Ali badhe disate ta nggih? Kalau tumbase, pinten? Kalau tumbas 20 juta. Berarti nganggo 20 juta kok dari 10 juta lah. Langsung diyan bareng nrimo dhuwit tolak kowe itu. Lah sing titip aku nang sapa wong jenenge? Dadi wong iku saking senenge iku lali. Kok sampean iki lho. Sampeyan nek bunga lali ambek kancane ya. Modele ketara. Wong iku nek bunga wis seneng lali kancane. Nek susah gak duwe duit butuh utangan eling kancane. Ya. Sampe nek duwe duit akeh kan rada lali mek kancane. Sing dieling lak mall ae. Pasar. Toko. Dadi akhirnya saya dinali oh boy. Aku yo tak gak lali gak takon. Nah, di tengah kebingungan saya dinali datang kepada Kanjeng Nabi SAW.
Begitu masuk ke dalam rumah Kanjeng Nabi wis mesam-mesem. Ali, sing cerita iku sampean apa aku? Dari Sayyidina Ali pun dengan mawon. Ini loh Sayyidina Ali, kita malaikat Jibril ini. Cerita nopo kabeh termasuk sampean sedekah roti luru mah diceritakno aku. Lan terus sampean karo tak sapa titip sampean? Boten sing titip unta iku malaikat Jibril. Sing tuku unta ya malaikat Jibril. Ya terus awak duit 20 juta yo sampean go mulih gantine roti luru. Roti luru iso 20 juta. Makane meneh ben aku nang omahe sampean setuju roti luru iki pengen bali 20 juta. Cuman ini saya ceritakan itu menjelaskan bagaimana Sayyidina Ali oleh orang yang begitu luman banget. Di tengah-tengah keterbatasan itu beliau dermawan. Jadi pengen dadi wong luman orang usah ngenteni soge, yo sampeyan iso tau sempat dadi soge. Ora usah ngenteni soge untuk dadi luman itu. Jadi masih ganduwe masih pas-pasan monggo di luman. Kok Sayyidina Ali? Jadi saya itu membaca sejarah para sahabat itu begitu luar biasa. Rumahnya awal dulu satu waktu zaman Utsman dari Madinah ada rombongan dagang dari Syam menuju Madinah. Itu Utsman begitu tahu ada rombongan dagang, itu kira-kira 100 unta dituku kabeh. Unta yang penuh dengan muatan 100 unta itu bukan kabeh karo Utsman. Masuk Madinah, ya. Unta ini sudah tekan Utsman. Mengatakan siapa yang bisa memberikan laba kepada saya paling besar, tak kasihkan dia. Orang sing ngacung, saya kasih laba 10%, tak didiin. 20% kedidiin. 50%, jadi 50% itu misalnya regane 1000, dituku 1500 gitu ya. Cuman gak iso matematika paling prosesnya gak iso. Delok modele wis. Paling dhewe matematika ya bener wae gosok nang papan ya. Ono sing memberikan laba, saya kasih laba 100%. Nek kulaane 10.000 tak tuku 20.000. Lah, enggak mau saya. 2 kali lipat enggak mau. Saya mau minimal yang 10 kali lipat. Wong sak Medina sing ati tuku ngomong, "Kon niku gendeng Utsman." Sopo sing sanggup ngekei keuntungan 10 kali lipat? Enggak. Tak bagi nang fakir miskin. Bagi 100 unta iki mang. Itu gratis yang oleh fakir miskin sak kota Madinah. Peristiwa ini disaksikan oleh saudara sepupu Kanjeng Nabi yang namanya Abdullah bin Abbas. Yang kelak beliau setelah wafatnya Sayyidina Ali menjadi sahabat yang paling alim. Ya, dan beliau kemudian hijrah ke Thaif mendirikan pesantren. Sehingga ini adalah pesantren pertama di era sahabat, dan hampir seluruh ulama era tabi'in adalah santri-santrinya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu setelah menyaksikan peristiwa Sayyidina Utsman membagi-bagi sekian banyak kepada fakir miskin, malamnya itu ketemu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi terlihat sedang menaiki onta dengan pakaian yang sangat bagus, pakai sutra. Sehingga kemudian sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, "Wahai Kanjeng Nabi, kula niki kangen dateng panjenengan. Panjenengan kok ketinggal kesusu badhe ten pundi?" Sepurane Abdullah bin Abbas, "Aku kesusu selak nekani mantene Utsman karo bidadari Islam." Dadi kula niki maca sejarah para sahabat sing bisa masuk surga. Yang namanya kedermawannya. Terus gak kaduk ya. Makanya saya mengatakan kita itu tidak mungkin iso njagakno kedermawanan kita besok ketika sowan pada Allah. Salate gak mungkin, dermawannya gak mungkin, ya. Zikirnya juga gak mungkin. Wah, dia kayak zikirnya apa kayak ngerasain ini? Ya. Akeh maksiate apa akeh tobaté? Saya ini pernah oleh guru saya, oleh dosen saya dikatakan ketika saya mendapatkan kenikmatan di
sampean itu sih kurang tobat. Padahal waktu itu saya masih seneng-senengnya wiridan. Bendino itu 9 tobat. Alhamdulillah sampai sekarang. Saya sampai sekarang selalu sholat tobat. Setiap hari, mulai zaman kuliah sampai sekarang. Karena saya merasa banyak dosa. Kemudian setiap sore menjelang maghrib itu disuruh baca istighfar minimal 70. Jadi saya baca 100. Subhanallahil subhanallah itu bisa. Benar sembahyang mau coba istighfar turun-turun. Loh, ngono iku lho jare guruku, aku iki sik kurang tobat. Sampai waktu itu saya berpikir, wong sing diarani tobat sing tenan iku koyo opo? Apa maneh sing gak tau semen tobat? Jadi terus apa yang kita lakukan? Bukan Nabi jelas dahulu, tubu ilallah. Fa inni atubu ilaihi yaumi nyata. Bertaubatlah kamu kepada Allah karena sesungguhnya aku, katakan Nabi, setiap hari mau istighfar bertobat itu minimal 100 kali. Padahal beliau maksud awet dosane full dosa tapi nggak tahu diri. Terus besok yang kita harapkan angel. Kita melihat dari semua segi kita itu susah, kita itu berat besok di hadapan Sang Maha Hakim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menurut saya paling gampang lumon, paling enak gondela, sendena. Sopo sing disendeni? Ya beliau ini. Beliau itu bukan orang sembarangan. Mbak Wahab itu masalah. Menjelang wafat malam itu Bunyai Wahab melihat bahwa itu berkeringat mengambilkan air dari dalam satu gelas itu, air putih ditolak. Celono fatah. Maksudnya bagi fatah karena ditambah beras. Orang yang paling alim setelah Mbak dan bagi fatah. Ini pelajaran untuk kita. Ini enek wong ati mati, golekno wong sing ngerti, nunggoi wong sing ati sakatul maut. Jadi ngangken kampung-kampung nenek ati wong mati itu enggak kancane tidak boleh remi, dengan opo, kadang nunggu di pan. Golekno wong sing alim nek iso keluargane. Nek kepeksa wak mudin lah. Ukurane wong alim kok. Kampungnya wak mudin. Kalau ada ustadznya, ada kiainya lebih baik. Tadi Mbak Wahab celuk fatah. Begitu Mbak Fatah masuk ruangan kamarnya Mbak Wahab itu anteng. Dan ini dipimpin karo Mbak Fatah. Beliau mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mbah Wahab itu enggak usah dipakin, enggak usah dituntun, muni dewi. Maka saya dengan peristiwa ini saya termasuk orang yang sangat yakin bahwa Habib min ahli surga. Dawe Kanjeng Nabi kan lakinu mau takun di qaulillah ilaha illallah. Karena akhir qaulillah ilaha illallah. Tuntunlah saudaramu yang akan meninggal dengan kalimat terakhir. Kenapa? Maka barang siapa yang kalimat terakhir yang diucapkan sebelum meninggal adalah itu yang masuk surga. Bahwa termasuk bahwa pejuang yang luar biasa, pejuang NU, pejuang Islam, pejuang negara. Umpama kami tak cerita sing rotok dibawa tentang bawah. Itu nanti kesimpulannya. Tidak ada bawah, tidak ada NU. Tidak ada NU, tidak ada Indonesia. Jadi kalau seandainya tidak ada bawah, ya tidak ada NKRI sudah. Rumah NU itu santri bawah. Rumah. Tidak ada bawah, tidak ada NU. Tidak ada bawah, tidak ada NKRI. Makanya jangan sampai ada alumni Bahrul Ulum yang melawan NKRI. Dikongkon upacara, hormat bendera Rasul diri syirik. Lah yo, koyok pinter-pinter. Ilmu ini enggak apa-apa. Ilmu wis nuluwi Mbah Hasim. Mbah Hasim lho hormat bendera. Padahal Mbah Hasim itu sudah ngapal Husain. Hafal Quran sahabat itu. Hafal hadis itu sampai 74. Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, apa? Awake dhewe hafal hadis hiji, hafal amu dunia mungkin bali ono. Iku ati be akhir ono.
Padahal sing diapalnya mesti siji tok. Kulo bisa atin dolar latin waktu dolar dinar itu kok diapal. Terus wani dalil rono-rono wani berfatwa masalah. Jadi maka bersyukurlah kita ini alumni Bahrul Ulum punya Mbah Wahab. Gue nih cerita Mbah Hamid luar biasa. Cerita Mbah Fatah itu luar biasa. Mbah Abdul Rahim itu saya referensi nggak terlalu banyak karena beliau meninggal dalam usia sangat muda, usia 43. Tapi beliau alimnya luar biasa. Beliau itu kita berjalan. Jadi kalau ada basul masail, kalau ada masalah itu kedatangan Mbah Abdul Rahim selesai. Beliau itu apal kitab-kitab, saking usianya enggak lama. Tapi yang banyak kisah yang saya dengar itu adalah Mbah Wahab, Mbah Hamid dan Bapak. Jadi karena itu kita bersyukur punya beliau itu bersyukur. Maka nih kalau sampai kangen pada beliau di Fatihai, syukur-syukur nih acara ikabu yo teko. Nih iso yo teko yo urun iso. Jadi sing ngapi anggota ikabu iku yo nomor 1 teko ambil urun. Nomor 2 teko masih iso urun gak apa-apa. Nomor 3 nek kepeksa gak iso teko yo urun. Ono sing nomor 4 yo gak teko gak urun. Itu model apa anggotanya ini. Nah ini tugas para pengurus adalah bagaimana mengaktifkan anggota yang belum hadir. Anggota yang belum hadir. Ini perlu nih acaranya nih yo di japri sitok-sitok ngono lho sama ketua itu enggak apa-apa. Ya. Anggota grupnya lebih 200 piro itu? 260 lebih ya. Itu di japri sitok-sitok ambek ketua atau siapa yang ditunjuk oleh ketua dulu. Karena kadang-kadang mau grup itu kadang-kadang ngerasa-rasa. Jadi japri kan mesti diwaca. Ya. Jadi begitu. Ini saya minta kepada Bapak Ibu, saudara para mutakhrijin, mutakhrijat, mahaduna biro bahru kawan Subang, ayo kita jadikan ikabu ini sebagai wadah khidmat kita kepada Bapak Ibu. Sehingga nanti kita itu akhirnya kesimpulannya kita itu benar-benar butuh dengan ikabu. Kita itu benar-benar butuh dengan ikabu. Untuk apa? Untuk sarana berkhidmat kepada Bahrul Ulum, untuk sarana mencari barokahnya Bahrul Ulum, untuk sarana cari barokahnya para muassis dan para masyayikh. Ini yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua setelah ini benar-benar merasa butuh dengan acara ikabu. Mudah-mudahan setelah ini diusulkan ikabu tidak 3 bulan sekali tapi seminggu sekali. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.